Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan orang banyak datang lagi berkerumun di sekeliling dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka lagi. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diajak untuk melihat dari Injil Markus 10 ayat 1 sampai 12. Nah, saudara-saudara, di dalam beberapa kurun waktu tertentu, seringkali kita melihat banyak pergeseran moral yang terjadi di dalam dunia. Nah, kalau kita lihat di tahun 1800-an sampai 1900-an, homoseksual dan lesbian itu tabu. Jangankan homoseksual dan lesbian, pria berpakaian seperti wanita pun itu sudah kelihatan aneh. Wanita yang berpakaian kelaki-lakian pun akan menjadi pergunjingan oleh tetangga-tetangga. Nah, di dalam perjalanannya begitu banyak hal yang terjadi, bahkan dari yang hanya homoseksual dan lesbian, akhirnya kita tahu bahwa ada beberapa negara yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Itu dilegalkan. Nah, kenapa semua itu terjadi? Semuanya itu terjadi karena ketegaran hati manusia. Kita pun bisa melihat perceraian. Perceraian itu seringkali terjadi dengan berbagai alasan. Perceraian itu terjadi karena keegoisan manusia. Semuanya terjadi karena ketegaran hati manusia. Di dalam perjalanannya kita bisa melihat kalau zaman dulu perceraian itu adalah hal yang tabu. Perceraian itu adalah hal yang kalau itu terjadi maka itu akan menyebabkan malu bagi keluarga. Kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam perjalanannya kita melihat bahwa manusia lebih mudah mengucapkan kata cerai
daripada mengucapkan kata maaf. Kenapa semua itu terjadi? Semua itu terjadi lagi-lagi karena ketegaran hati manusia. Nah, kemudian yang sering kali kita lihat saat ini ada beberapa teman-teman yang bertanya bahkan berdiskusi untuk metode untuk penggunaan alat kontrasepsi. Seperti yang kita tahu bahwa Gereja Katolik melarang penggunaan alat kontrasepsi. Latar belakangnya bagaimana? Nah, kalau kita melihat di dalam ensiklik Humanae Vitae nomor 12, di situ dikatakan bahwa ketika seseorang menikah maka ada dua hal yang tidak terpisahkan di dalam hubungan suami istri. Yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah untuk persatuan suami istri, union. Dan yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah untuk meneruskan, untuk menyampaikan bakal kehidupan baru, procreation. Jadi ada dua tujuan di dalam pernikahan itu. Yang pertama union dan yang kedua procreation. Nah, Tuhan mengaruniakan hal ini bukan hanya union sendiri, bukan hanya procreation sendiri, tetapi Tuhan mengaruniakan hal ini menjadi satu paket. Itu adalah tujuan pernikahan menurut Humanae Vitae nomor 12. Nah, kemudian gereja, dikatakan gereja itu hanya mengizinkan metode-metode penggunaan kelahiran alami yang secara prinsip tidak melakukan hal yang simpelnya adalah tidak ada hubungan seks selama masa subur perempuan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya itu pun menjadi sebuah perdebatan. Itu pun menjadi sebuah perdebatan, sebuah perbincangan, dan begitu banyak opini yang muncul yang menyetujui penggunaan alat KB itu. Banyak ketakutan akan terjadi hamil terus-menerus. Teman-teman, di dalam pernikahan pasti ada pemikiran, loh kalau tidak pakai KB, kita kan bisa hamil terus-menerus. Seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Tetapi saya pun mengalami itu. Ketika menikah, saya pun mulai berpikir bagaimana ya Gereja Katolik tidak memperbolehkan penggunaan KB. Nah, singkat cerita kami berdiskusi dan kami akan mengikuti larangan Gereja Katolik. Kami berdoa dan kami pergi ke dokter, kami mendiskusikan bagaimana caranya untuk menghitung masa subur dan lain sebagainya. Teman-teman, Tuhan Allah kita turut bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Yang kami lakukan adalah kami mengikuti anjuran dokter. Tanggalan saya memperoleh ilmu yang baru yaitu menghitung masa subur. Kemudian kami berdoa, Tuhan pasti memberi waktu yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan untuk kehamilan. Dan itu terjadi bagi kami. Jadi mungkin kita sebagai umat Katolik kita tidak perlu takut seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dampak dari KB pun, negara melegalkan hal itu. Negara mensahkan bahkan menganjurkan untuk penggunaan KB itu. Kenapa hal itu terjadi? Kembali lagi hal itu terjadi karena ketegaran hati manusia. Nah, teman-teman, saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Tuhan bekerja di balik semua itu. Walaupun mungkin norma-norma, nilai-nilai yang lain dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan di dalam negara, di dalam lingkungan kita, semuanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya kita semua yang ada di sini
semua percaya bahwa Tuhan turut bekerja di balik segala sesuatu. Pertanyaannya, kalau seandainya kita menemukan hal-hal seperti itu, kadangkala di dalam beberapa sesi saya mendapatkan sharing dari beberapa orang bahwa kehidupan rumah tangganya sangat bermasalah. Dia sangat menderita. Tetapi sebagai seorang umat Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus, saya tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perpecahan, adanya perceraian. Yang saya dapat lakukan adalah saya hanya mengajak dia untuk berdoa. Saya berusaha mencarikan jalan keluar. Mungkin jika dia menghadapi KDRT, saya berusaha untuk membawa dia ke orang yang kompeten untuk itu. Tidak satu pun kata bercerai, anjuran untuk bercerai keluar dari mulut saya. Saya percaya teman-teman, ketika kita melihat itu, ketika kita bertemu dengan seseorang seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia. Jangan sampai kita ikut-ikutan untuk menghakimi, jangan sampai kita ikut-ikutan untuk membawa dia ke jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua hal dapat terjadi karena ketegaran hati manusia. Tetapi Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan dengan kesabarannya dia selalu menunggu manusia untuk bertobat. Kalau seandainya hal-hal tersebut terjadi, yang dapat kita lakukan adalah untuk berdoa bersama, dan kita hanya dapat untuk terus mendoakan mereka secara pribadi. Mari kita tutup permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kepada kami untuk segala sesuatu yang terjadi yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, semua itu terjadi karena ketegaran hati manusia. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati kami. Engkau Allah yang paling tahu isi hati kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga hati kami terus dapat menjadi lembut, kami dapat terus menjadi peka, kami dapat kekuatan untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jangan biarkan hati kami tegar Tuhan, tetapi biarlah hati kami terus menerus terisi dengan damai sejahtera, dengan cinta daripadamu, sehingga apapun yang kami lakukan hari demi hari, kami dapat lakukan semua itu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami persembahkan juga untuk para umat-umat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan baik di dalam rumah tangga mereka maupun di dalam lingkungan mereka. Tuhan, sentuhlah hati mereka, sehingga apapun yang mereka ambil, keputusan apapun itu Tuhan, semuanya keputusan yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga persembahkan untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang diambang perceraian. Tuhan, kiranya cinta-Mu melingkupi mereka. Lembutkanlah hati dari setiap pihak, sehingga ada pengampunan dari kedua belah pihak dan ada rekonsiliasi. Kami rindu untuk melihat begitu banyak keluarga yang dipulihkan Tuhan. Begitu banyak keluarga yang memuliakan Engkau melalui pengalaman-pengalaman mereka di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap doa ini kami persembahkan padamu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.